Pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun kita sudah kenal. Nama saya Hayatullah Sani. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini sangat menarik sekali sepertinya. Ya. Tapi sebelum kita ke pemaparan dari saya, supaya lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu, ya. Setuju? Oke, siap. Nah, biar paginya semakin semangat, kita bermain konsentrasi. Saya mohon izin untuk teman-teman berdiri, bisa? Ya, kita berpasangan, saling berpasangan dua-dua. Nah, berpasangan dua-dua. Permainannya nanti adalah up and down. Up and down. Saya rasa nanti membutuhkan konsentrasi yang baik untuk momennya ini. Nah, nanti teman-teman saling berpasangan, saling berhadapan. Nah, oke, kita uji konsentrasi dahulu. Saling berhadapan, ya. Nah, tangannya mengepal kanan, oke. Nah, sekarang saling dikaitkan. Seperti ini teman-teman. Oke. Ya. Nah, kalau saya bilang up, berarti yang kanan kiri Pak terjadi di atas. Nah, kalau saya bilang up lagi, kanan kiri Pak Hanif di atas. Kalau saya bilang down, ke bawah. Ya, betul. Kalau saya bilang down lagi, ke bawah. Seperti itu. Paham kan Bapak Ibu? Oke, kita nanti konsentrasi supaya kita lebih semangat dan lebih konsentrasi. Siap? Oke. Ya, sekarang saling berpasangan dulu. Ya. Pak Agus kayaknya tidak seimbang apa itu? Ya, nggak apa-apa. Ini bukan masalah fisik tapi konsentrasi. Ya. Oke. Ayo fokus Pak. Oke. Ya. Down. Up. Down. Oke. Gampang ya. Oke. Sekarang saya naikkan levelnya. Nah, sekarang kalau saya bilang boom, ya, yang paling atas pukul yang bawahnya. Nah, yang bawahnya kamu berusaha menghindar. Teman-teman berusaha menghindar. Nah, nanti yang menang berarti yang berhasil memukul, atau yang menang adalah yang berhasil menghindar. Oke? Ya, kita latih konsentrasi. Ya, paham ya? Kalau saya bilang kayak gini, misalnya posisinya kayak gini. Kalau saya bilang boom, pukul. Nah, kamu menghindar, ada menghindar. Oke? Ya, kita mulai. Siap, dari nol dulu. Oke. Oke, konsentrasi. Down. Down. Boom. Ya. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Oke, saya rasa kita sudah mulai semangat lagi, kita sudah mulai melek lagi. Nah, saatnya saya akan memaparkan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Belayu. Ya, baik, sudah konsentrasi semua. Tadi kita sudah bermain up and down. Ya, tadi sejenak kita melatih konsentrasi sebelum kita ke materi hari ini, yaitu implementasi budaya positif. Nah, sebelum ke budaya positif, kita jauh tarik ke belakang dahulu. Nah, kalau melihat foto beliau ini, pasti semua orang, khususnya kita sebagai guru pasti sudah tahu siapa Bapak Ibu? Ya, Dian Dewanto yang dengan
ciri khasnya yaitu Tuturi Handayani yang kita tahu semua. Ini ada beberapa poin yang saya sangat menarik dari beliau, pengingat beliau tentang pendidikan. Nah, yang pertama adalah pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih, ya. Pendidikan itu sebagai persemaian benih. Apa sih maksudnya itu? Ada yang bisa mengartikan itu? Mungkin Pak Adi, persemaian benih itu seperti apa, Pak? Menumbuhkan benih yang ada di sekolah, yaitu murid. Ya betul, tepuk tangan Pak. Ya. Pendidikan itu sebagai atau seperti halnya menumbuhkan benih. Ya, padahal benih-benih itu kan berbagai macam. Ya, itu kita katakan sekarang. Yang kedua, pendidikan harus terus berubah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini juga menurut saya sangat penting sekali Bapak Ibu, karena zaman per zaman itu berubah dengan begitu cepatnya, terutama sekarang kemajuan teknologi yang luar biasa besar, khususnya mungkin Pak Supri yang di situ adalah guru IT, jadi beliau ini harus up to date, ya, mengetahui perkembangan anak sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin kita mengajarkan anak zaman sekarang dengan model pendidikan zaman dahulu yang menggunakan apa itu, kalau dulu kita bilang itu, kalau perhitungan itu simpuan ya. Nah, itu kayaknya sudah tidak relate untuk zaman sekarang. Ini maksud dari sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga yaitu adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Nah, ini juga sebenarnya menampar kita semua. Pendidikan yang menghamba kepada anak. Maksudnya apa? Ya, kita seringkali lupa bahwa anak itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, potensinya masing-masing. Anak memiliki kemampuannya masing-masing. Kita masih selalu atau sering sekali ketika mengajar itu kita anak harus A, anak harus B, anak harus C, seperti itu. Nah, padahal anak memiliki potensinya masing-masing yang harus kita ketahui dan kita dampingi perkembangannya. Nah, intinya adalah pembelajaran berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka, ya, sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum pendidikan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarso sunggulodo ing madya manungkarso. Ini yang sering kita dengar. Tuturi Handayani secara seimbang. Jadi intinya adalah pendidikan harus berorientasi pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki fase perkembangannya sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi pada saat ini. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, kita harus bisa merubah mindset kita yang dulunya kita sebagai guru itu seperti komando seperti itu, ya. Tapi untuk zaman saat sekarang ini kita harus bisa menjadi seorang guru yang menjadi fasilitator yang bisa mendampingi anak sesuai dengan perkembangannya. Budaya positif, ya, budaya positif di sekolah kita sebenarnya sudah berjalan dengan baik, ya. Cuma kita memang kadang sedikit tidak terdengar. Nah, inilah salah satu cuplikan video, cuplikan foto berbagai macam contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Oke, jadi kerjasama, tolong menolong, sopan santun, dan lain sebagainya. Ya, barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan sebelum saya lanjut ke slide-slide berikutnya tentang budaya positif. Oke, mungkin Pak Agus, silakan. Terima kasih Pak Hasan, sangat bagus sekali pemaparan di awal tadi tentang filosofi tadi. Kami akhirnya tahu tentang bahwa tugas guru itu kita saat ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa mengajar murid itu dengan keadaan seperti tempo dulu. Kita harus bisa, seperti saat ini kita harus bisa menguasai IT. Dan
tertarik saya tadi Pak Hasan menyampaikan tentang budaya positif. Tadi mungkin contoh-contoh budaya positif, tapi saya ingin mengerti sebenarnya secara ilmiah budaya positif itu apa. Jadi agar kami bisa, mungkin teman-teman bisa mengetahui sebenarnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Pertanyaan yang luar biasa. Ya, ini sekaligus untuk mengawali apa yang akan kita pelajari bersama. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah ternyata ini Pak Gus. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi budaya positif di sekolah itu adalah budaya keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid seperti filosofi KHD tadi, ya, dan pribadi yang berpikir kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, selanjutnya, ya, hari ini kita akan mempelajari budaya positif, ya, dengan 6 konsep dasar dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang terakhir adalah spirit dan restitusi. Saya rasa ini poin-poin yang mungkin hal yang baru buat kita. Ya, saya pun demikian. Saya pun mempelajari ini pun juga sangat tertarik dan antusias karena ini merupakan hal baru yang kita. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba memaparkan apa yang sudah saya pelajari. Nah, yang pertama, ya, konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ya, ternyata dalam paradigma baru, ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid, ya, sesuai dengan pemikiran KHD tadi. Di mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, saya tadi bilang anak memiliki fasenya masing-masing. Tidak mungkin anak kita samakan antara si A dengan si B. Semuanya memiliki kemampuan dan fasenya masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan semuanya sama. Oke, next saja. Nah, dalam paradigma baru, ya, kita tentunya bandingkan dengan paradigma yang lama, ya. Dari yang pertama itu realita atau kebutuhan kita itu sama, ya. Jadi di paradigma baru teori kontrol itu kita ternyata berbeda, teman-teman. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, ya. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, ya. Padahal di teori yang baru itu, teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu ada perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, ya. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Langsung selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Ya, pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Nah, ini yang menurut saya cukup penting. Dan pada teori kontrol itu berubah menjadi model berpikir itu menang dan menang. Ya, jadi tidak ada istilah menang dan kalah. Tapi pada teori kontrol itu berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Selanjutnya disiplin. Apa sih disiplin? Kita sering sekali menggunakan kata disiplin. Kamu itu harus disiplin, kamu itu harus disiplin, bla bla bla, disiplin. Nah, disiplin itu apa sih? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara,
kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau ujar Ki Hajar Dewantara itu mardika itu jamurnya. Noramu lepasing patrek, ning uga kuat kuaso aman diri priyanggo. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang kebijakan universal. Lalu apa sih itu motivasi intrinsik? Apa itu motivasi ekstrinsik? Ya. Nanti kita akan coba mengulik lebih dalam setelah ini. Ya. Oke. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif merupakan utama dalam terwujudnya budaya yang positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan. Nah, tadi kita sedikit membahas tentang nilai kebijakan universal. Ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, kita sekarang lanjut di nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Ya, yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Ya, jadi setiap manusia itu seharusnya memiliki nilai-nilai kebajikan untuk menerapkan budaya yang positif tadi. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang sering sekali kita dengar atau digaung-gaungkan. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita tahu semua. Yang pertama adalah beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu selanjutnya adalah mandiri, berpikir kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang sudah kita terapkan sebenarnya di sekolah kita dengan Project B5, ya, profil pelajar Pancasila itu. Dan kemungkinan setelah ini kita juga akan menjalankan itu, ya, untuk yang tahap yang kedua. Nah, tadi saya jelaskan nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali, ya. Ada belas kasih, bertujuan, dermawan, kejujuran, bersahaja, kesetiaan, baik hati, kreatif, kesatuan, rajin, dan lain sebagainya. Nah, dimana ketika nilai kebajikan ini ada atau bisa diterapkan, maka diharapkan budaya positif di sekolah juga bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, next. Ya, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi, ya, kalau kita mendengar kata-kata motivasi itu kan sering sekali kita mendengar kata-kata motivasi. Kira-kira menurut teman-teman di sini apa sih motivasi itu? Atau mungkin Pak Hanif, motivasi menjadi guru itu apa? Kalau saya belum tahu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang lainnya. Motivasi menjadi guru itu karena keluarga saya guru. Kemudian ini, dulu kan saya pernah jadi murid. Sepertinya
itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau saya lihat dari motivasi Pak Ade menjadi guru itu tadi, saya rasa ada di poin yang ketiga, sudah ada di poin yang ketiga. Ya, beliau tidak ingin membuat itu tidak nyaman dan hubungan, atau juga tidak ingin mengharapkan imbalan dari orang lain. Karena saya rasa Pak Ade bisa memiliki motivasi yang tulus untuk menjadi seorang guru. Sekali lagi tepuk tangan dulu, Pak Ade. Ya, selanjutnya kita bahas tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Hukuman dan penghargaan, saya rasa teman-teman semua di sini sudah tahu, sudah sering mendengar istilah itu. Sedangkan restitusi mungkin ini adalah hal yang baru untuk kita semua. Ya. Jadi menurut Panis Bayu Reward ya, tahun 1993, ya, hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, mengungkapkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, sedangkan restitusi yang tadi kita baru dengar ini kayaknya, ya, saya pun juga baru mempelajari ini setelah ikut CGP. Yang menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari ketiga poin tadi, yaitu hukuman, ya, konsekuensi, dan restitusi, ya, mereka semua itu berbeda ternyata. Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, sedangkan yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kita biasa sering mendengar konsekuensi itu dari istilah peraturan sekolah. Ya. Nah, sedangkan restitusi itu apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ternyata, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Dari 3 poin tersebut, ya, ternyata yang yang sangat positif atau yang sangat baik, kira-kira di mana teman-teman? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, restitusi. Ya, kita akhirnya tahu bahwa hukuman itu ternyata juga tidak baik. Ya, konsekuensi pun demikian. Dan di situ kita sekarang tahu restitusi dan restitusi itu adalah hal yang lebih positif daripada 2 poin tadi. Nah, selanjutnya, ya, di poin konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2, ya, kita bandingkan antara hukuman dan penghargaan. Ya, ternyata hukuman dan penghargaan itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya, padahal kita tahu kalau dengan istilah penghargaan itu kayaknya positif gitu ya. Anak jadi semangat, anak jadi lebih termotivasi. Nah, ternyata penghargaan itu juga kurang berdampak baik kepada anak. Ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Ya, korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, sedangkan penghargaan yang tadi kita bahas itu tidak efektif ternyata teman-teman. Ya, merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, ya, bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan malah justru bisa menghukum.
restitusi yang tadi teman-teman yang tadi teman-teman berpikir lebih baik, ternyata restitusi itu memang merupakan suatu pilihan, ya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu kalau saya paparkan di layar di depan ini ada beberapa tindakan yang biasanya dilakukan oleh guru. Saya minta bantuan mungkin teman-teman bisa memilih tindakan guru tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Ini yang dulu saya pernah lakukan, ternyata itu termasuk hal yang tidak baik. Ya, sebelum saya pelajari, saya melakukan ini terus terang, ya kan. Ketika ada anak yang terlambat, saya hukum dengan lari 10 putaran, ditambah push up dan ternyata itu merupakan hukuman, ya, dan itu tidak baik untuk anak seperti itu. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, ya, karena tidak dapat menjawab pertanyaan dari Pak Guru atau Bu Guru. Apa itu? Jadi setelah kita baca dan mengamati beberapa tindakan di atas di depan ini, ya, ternyata hukuman itu tidak merupakan suatu solusi ternyata, ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, saya tuliskan di PPT saya cukup menarik, ya. Saya tuliskan di situ dihukum oleh penghargaan. Wah, kok bisa ya penghargaan itu menjadi suatu hukuman? Nah, saya tertarik dengan itu. Ternyata saya mengutip dari Alficon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ya, sebenarnya itu kita sedang berasumsi kepada mereka tidak dapat melakukannya, ya. Wah, orang mereka itu, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata penghargaan itu akan mengakibatkan motivasi ekstrinsik, ya. Tadi kita bahas menjadi 2, intrinsik dan ekstrinsik, ya. Ternyata penghargaan itu termasuk membuat motivasi ekstrinsik pada anak. Jadi contoh mungkin, ya, ketika suatu pelajaran anak bisa melakukan, ini juga dulu pernah saya lakukan sebenarnya, ya. Anak melakukan syuting dalam basket, nek sing iso mlebu 5, engko nek kantin nyoto dibayari Pak Hasan, gitu. Kayak gitu saya dulu seperti itu. Ya, ternyata akhirnya anak-anak itu hanya ingin belajar basket, hanya ingin belajar memasukkan ke ring itu karena hanya ingin mendapatkan soto, ya, mendapatkan soto dari sana. Nah, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik, dan itu ternyata bisa merusak kreativitas anak, ya, dan kita secara tidak langsung berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Wah, kita cari ternyata. Nah, di poin yang ketiga, ya, kita masih ada 3 poin. Di poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya rasa teman-teman masih belum familiar dari bahasa keyakinan kelas. Nah, cuma saya spill, ya, keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan kesepakatan kelas, ya, yang sering kita dengar itu dengan bahasa kesepakatan kelas. Apa sih keyakinan itu? Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, langsung saja. Ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah
kita mengorientasikan dulu kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas, ya kan? Untuk kelancaran pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kita memberikan informasi terlebih dahulu tentang pentingnya kesepakatan kelas. Lalu yang kedua adalah menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Lalu yang ketiga adalah guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Selanjutnya guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Yang selanjutnya umpan balik harus dilaksanakan. Hasil diskusi disimpulkan. Konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Mengevaluasi kembali kesepakatannya. Dan yang terakhir adalah hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Lalu bagaimana sih kita membentuk keyakinan kelas? Ya, yang pertama, ya, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati. Nah ini yang pertama, kita sebagai guru memandu anak-anak yang ada di kelas kita untuk membuat kesepakatan yang akan atau aturan yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi aturannya itu dari anak-anak yang membuat. Lalu selanjutnya yang kedua adalah semua usulan dari murid ditempel pada papan tulis, ya kan? Ditempel pada papan tulis. Dari kita biasanya menggunakan kertas yang berwarna agar menarik. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yang juga wajib ada, yaitu adalah konsekuensi. Nah, kalau dengan keyakinan kelas, saya kemarin membuat suatu keyakinan kelas itu cukup menarik. Anak-anak bervariatif dengan ide-idenya supaya pembelajaran penjas di lapangan itu berjalan dengan lancar. Ada satu anak yang mengusulkan mengambil bola atau alat olahraga berhadiah. Lalu Pak, pemanasan dipimpin oleh anak yang berhadiah. Pak, mengembalikan alat olahraga di tempat yang semula dengan rapi. Nah itu ternyata bisa diterapkan dan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan, akhirnya seperti itu. Ternyata sangat worth it keyakinan kelas yang dilakukan di kelas kita untuk membantu kelancaran dalam pembelajaran. Nah, poin yang keempat ini poin yang menarik sekali menurut saya, ya. Yang kadang kita itu lupa dan tidak memahami, ya. Apa itu? Yang poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Butuh nggak sih kita tahu kebutuhan dasar manusia anak-anak? Sangat butuh, ya. Jadi kita tidak bisa menjudge anak itu dengan satu sudut pandang ternyata, ya. Kita harus memahami apa sih dibalik semua itu, atau kebutuhan dasar manusia apa sih yang anak butuhkan sebenarnya. Oke, yang pertama adalah ternyata kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya, love and belonging. Lalu yang ketiga penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan atau power. Yang keempat adalah kebebasan, freedom. Yang terakhir adalah kesenangan, fun. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kita coba pelajari bersama dan kita sedikit satu persatu kita buka, kita amati dan kita pelajari bersama. Nah, saya awali dengan suatu kasus atau contoh dari seorang ibu guru SD, ya, namanya Bu Ambar, ya, di sebuah SD, ya. Pada suatu saat Ibu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu namanya Doni, ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda,
5 dari kebutuhan dasar manusia, ya. Tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana, ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang pertama, ya, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival, ya. Jadi Doni itu ternyata lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu tidak ada, ya. Jadi ternyata Doni itu orang DKI maaf atau tidak dibawakan makan seperti teman-temannya, ya. Jadi itu merupakan sudut pandang dari survival atau bertahan hidup, ya. Sudut pandang yang kedua, jika kita melihat di poin yang kebutuhan akan kasih sayang, ya, itu maksudnya adalah Doni menjawab alasan mengambil bekal temannya karena dia sedang merasa senang temannya jika memperhatikan dia. Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dia berikan adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Ternyata bisa juga Doni kurang rasa kasih sayang. Ya, kita sering dengar kata-kata, sudah kayak ini kurang rasa kasih sayang, ya. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan. Kalau kekuasaan itu yang seperti apa sih? Ya, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kadang ada satu anak yang di situ seperti di kelas itu powerful, ya, dia menguasai kelas, ya, dia merasa ingin jadi yang paling hebat di kelasnya. Jadi itu termasuk dalam kebutuhan dasar kekuasaan. Selanjutnya, jika dia menjawab merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berdasar atau freedom. Ya, yang terakhir kesenangan, ya. Ya, ketika ekspresi wajah teman-temannya kesal karena mereka makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni itu merasa senang. Jadi seperti Doni itu merasa senang di atas penderitaan teman-temannya, ya, itu juga termasuk kebutuhan dasar. Jadi tergantung kita menyikapi atau kita melihat dari sudut pandang yang mana si Doni tadi. Oke, yang kelima, ya, kita bahas tentang posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai guru itu ada di posisi kontrol penghukum. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, kita ada di pembuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira kita sudah ada di posisi yang mana nih sebagai seorang guru? Ya, apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita ada di membuat merasa bersalah anak? Atau kita sudah ada di posisi menjadi teman anak? Atau tetap menjadi pemantau? Atau menjadi manajer? Apa sih maksud dari kelima posisi tadi? Ya, kita jelaskan dari setelah ini, ya. Yang pertama adalah penghukum. Wah, dari bahasanya saja penghukum kok kayaknya keramat sekali, ya toh? Saya kasih contoh untuk posisi penghukum itu dengan kalimat kamu selalu salah, kamu selalu saja salah. Nah, itu salah satu contoh kalimat penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, ya. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah, itu membuat anak merasa bersalah, ya. Lalu posisi teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi teman. Lalu kita sebagai pemantau, ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Ditanyakan. Dan yang terakhir adalah manajer. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, dari contoh-contoh di depan tadi, teman-teman, ya, penghukum merasa bersalah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu kira-kira kita sudah ada di posisi yang mana? Apakah kita masih ada di posisi penghukum? Kok kelihatannya kejam sekali, ya. Membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan manajer. Nah, kira-kira
untuk menciptakan suatu budaya yang positif, kira-kira kita harus ada di posisi yang mana ya, teman-teman? Ya, apakah kita harus ada di posisi pembuat merasa bersalah? Tidak, ya, karena itu juga bisa menghancurkan motivasi anak. Ya, minimal kita harus berada pada posisi teman, pemantau atau manajer. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, teman-teman, kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Ya, konsep terakhir dari budaya positif di sekolah, segitiga restitusi. Saya rasa segitiga restitusi itu adalah suatu hal yang baru, termasuk untuk saya. Ya, ini adalah suatu hal yang baru. Dan ternyata setelah saya mengaplikasikan hal tersebut di sekolah, ya, itu sangat baik, sangat baik. Ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Ya, jadi di tahap yang pertama segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa contohnya? Yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Ya. Yang kedua adalah kamu ingin menjadi seperti apa. Ini di tahap meyakinkan keyakinan. Ya. Ini dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, setelah ini saya berikan suatu contoh yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya, ya, di mana kelas tersebut itu terdapat 2 anak yang berkelahi, ya, 2 anak yang berkelahi ketika pembelajaran penjas di salah satu kelas saya, ya. Nah, videonya seperti apa? Seperti ini. Nah, oke. Jadi saya silakan mengamati videonya dan saya jelaskan dengan audio saja. Ya. Jadi di suatu saat, ya, pada saat pembelajaran penjas di tempat saya, ya, ternyata ada 2 anak yang berkelahi, Pak. Ada 2 anak berkelahi, ya. 2 anak berkelahi, cewek, ya, perempuan itu berkelahi, luar biasa, ya, berkelahi. Kenapa? Ya, ternyata, ya, saya gunakan dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, poin yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Saya tanya dulu, kenapa sih kok berkelahi? Ya, ternyata 2 anak tadi, Pak, ya, si adiknya dan si siapa kemarin tuh, Lintang, ya, itu mereka berdua adalah atlet basket. Ya, kebetulan waktu itu adalah materi basket. Saya bagi 2 tim, ya, dan saya bagi 2 anak yang start itu, yang bintang itu, saya bagi menjadi 2. Nah, ternyata mereka ingin menunjukkan ke teman-temannya, ya, bahwa salah seorang di antara mereka itu adalah yang paling hebat. Ya, akhirnya ketika ada salah satu tim yang kalah, dan pada waktu itu timnya Lintang kalah, ya, si Ade itu
itu tidak benar ya. Harusnya tim yang kalah itu ya mengakui kekalahan, begitu ya Pak ya. Dan tim yang menang tidak boleh mengejek tim yang kalah, ya kan? Nah, padahal dalam suatu pertandingan hal menang dan kalah itu adalah hal yang sangat wajar, ya kan? Tidak ada tim yang selalu menang, tidak ada tim yang selalu. Itu hal yang wajar dalam pertandingan. Kamu harus lebih dewasa, kamu harus bisa menyikapi kondisi tersebut. Nah, akhirnya setelah saya validasi itu, ya, yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Ya. Padahal waktu itu kita kan sudah buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita terkait yang kamu lakukan tadi? Ternyata mereka tahu Pak. Tapi ya karena tensi dilakukan dan itu akhirnya mereka lupakan itu. Ini Pak, kita harus saling respect kepada teman kita. Kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh berkelainan. Akhirnya saya, ya itu kok tahu kenapa kok masih dilakukan. Ya, jadi besok lagi tidak boleh dilakukan, ya, karena itu adalah hal yang menyimpang dan itu tidak boleh. Konsekuensinya apa kemarin? Setelah kamu melakukan pelanggaran seperti itu, ya konsekuensinya nanti dipanggil budaya dan lain sebagainya. Nah ternyata dengan menggunakan segitiga diskusi tadi, kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk anak dalam suatu masalah. Singkat cerita akhirnya mereka bisa berdamai dan akhirnya kondisi kelas bisa kembali lebih baik. Oke. Selanjutnya, oke, dari gambar di depan ini ya, ini adalah mungkin akhir dari apa yang kita bahas hari ini ya. Dari implementasi atau dari gambaran lingkaran yang ada di depan Anda, teman-teman semuanya, ya ada lingkaran kecil warna kuning, lalu hijau, lalu hijau muda, lalu biru. Nah itu sebenarnya adalah suatu proses untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya. Dari hal yang kecil, yaitu peraturan kelas, ya, lalu kita buat suatu keyakinan kelas, ya, lalu akhirnya menghasilkan lingkungan yang positif. Dan akhirnya bisa menerapkan atau mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Nah, dari apa yang sudah saya pelajari selama ini, ya, sampai di budaya positif ini, saya akan coba merefleksikan dari apa yang sudah saya pelajari. Ya. Jadi setelah saya belajar banyak tentang budaya positif, akhirnya saya tahu, ya, penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dan orang tua, siswa, serta masyarakat sekitar. Karena dengan kolaborasi tersebut, saya bisa menerapkan satu benang merah dan tujuan yang sama untuk mewujudkan visi serta budaya positif. Ya. Nah, setelah itu, saya juga akhirnya tahu ternyata budaya positif itu akan terbentuk dan mengakar kuat yang dimulai dari pembiasaan dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, sehingga anak bisa membiasakan budaya positif dengan memiliki motivasi dari intrinsik, bukan justru sebaliknya, yaitu ekstrinsik. Kita tahu tadi tentang teori motivasi tadi. Oke, sampai di sini ya teman-teman, mungkin ada yang bisa ditanyakan atau mungkin kita bisa diskusi sebentar tentang apa yang kita pelajari bareng-bareng tadi. Ya, mungkin itu refleksi dari saya teman-teman semuanya. Jadi ternyata banyak sekali hal menarik atau hal positif yang saya dapatkan dari pembelajaran budaya positif di sekolah tentunya. Nah, mungkin jikalau teman-teman ada unek-unek atau pertanyaan untuk kita, mari kita diskusikan bersama, ya, sebagai penambah penguatan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang budaya positif? Oh ya, silakan Bestu. Ya, terima kasih waktunya. Pemaparan dari Pak Hasan ini sangat luar biasa sekali, ya. Ilmunya sangat wow, gitu kan.
baru nggak bisa ya gitu ya. Nah pertanyaannya tadi kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Di SMA 1 RI itu saya rasa budaya positif itu bisa cukup mudah ya untuk diterapkan karena mungkin sumber daya manusia murid-muridnya kemudian gurunya itu juga sudah cukup baik. Nah pertanyaannya adalah bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan yang masih cukup pedesaan seperti itu, yang jauh dari teknologi misalnya, kemudian masyarakatnya juga masih tertutup. Itu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah ditemukan tugas. Menerapkan budaya positif di sekolahan yang di situ cukup pedesaan atau pegunungan atau di daerah yang terpencil. Nah, saya punya pengalaman bahwa itu ternyata ya penerapan budaya positif di lingkungan yang tadi ya itu ternyata sangat mudah begitu. Saya dulu pernah penempatan di SMA Singorojo, di mana SMA Singorojo itu letaknya jauh di sana, ya kan. Di situ kontur budayanya, kontur lingkungannya adalah anak-anak yang pegunungan dan pedesaan. Nah, ternyata di sana itu karena kepolosan mereka, karena mereka itu sebenarnya memiliki hati yang baik ternyata. Orang-orang yang pedesaan, orang-orang pegunungan itu ternyata mereka memiliki hati yang mulia, betul. Ya. Jadi ternyata budaya positif di tempat tersebut itu justru lebih mudah, ya karena mereka belum terkontaminasi oleh modernisasi, ya. Justru ternyata ini juga menjadi suatu pengetahuan buat saya. Orang-orang yang berada di sana, teman-teman yang ada di sana, anak-anak yang ada di sana itu orangnya sopan-sopan begitu. Ya, orangnya sopan-sopan dan menghormati guru itu sangat baik. Ya. Nah, justru di tempat kota atau di tempat kita ini yang ternyata anak-anak itu sudah mulai berkomunikasi dengan modernisasi tadi, IT yang berkembang itu justru malah yang cukup menjadi PR kita. Nah, kalau pertanyaannya di tempat yang tadi itu ternyata dengan kontur anak-anak yang seperti itu lebih mudah, ya. Dan budaya positif itu bisa diterapkan di mana saja, ya. Dan itu adalah suatu hal yang baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Estru. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau kita diskusi saja, jangan pertanyaan atau kayak materi. Oh ya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak memberi pertanyaan, tapi di sini saya hanya memberikan komentari atau tanggapan atau refleksi. Jadi pemaparan dari Pak Hasan hari ini sangat sekali yang saya ambil yaitu yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Ternyata sesuai dengan paradigma baru bahwa kita sebagai guru yang mempunyai mindset yang baru, yang open minded, jadi kita meninggalkan jiwa kolonial kita yang dulu beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak-anak. Nyatanya itu salah, bahwa anak kita itu tidak bisa mengendalikan anak-anak. Kemudian kita juga sudah tidak lagi menggunakan hukuman, tapi dengan restitusi. Kemudian yang kedua adalah yang tadi diungkapkan Pak Hasan, yaitu motivasi intrinsik. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dibandingkan motivasi ekstrinsik. Karena tadi Pak Hasan menyampaikan ketika mau memberi hadiah bagi anak yang bisa memasukkan bola basket, ternyata anak melakukan itu hanya untuk mendapatkan soto gitu kan. Nah itu bagus sekali, dan ternyata kita sebagai guru di
era baru ini kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita mengajar itu harus mengetahui kebutuhan dasar mereka. Ini cukup menarik sekali karena tadi juga salah satu video yang ditunjukkan oleh Pak Hasan. Jadi ada 2 anak putri yang berkelahi. Berarti kan itu ada kebutuhan, salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan Pak Hasan bisa melakukannya dengan melakukan restitusi. Jadi dari diseminasi hari ini Pak Hasan selain mampu menguasai materi, namun juga beliau telah menerapkan aksi nyata yang sesungguhnya, yaitu melakukan restitusi, kemudian membuktikan bahwa beliau adalah guru yang sudah guru yang sudah sesuai dengan paradigma baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan Bu. Belum Bu, saya masih belajar. Ya kita semua belajar. Saya juga belajar. Nah, luar biasa sekali refleksinya. Ya, jadi dari refleksi dan pertanyaan teman-teman, saya bisa simpulkan budaya positif atau arti atau makna dari budaya positif yang sudah saya pelajari itu, ya, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, ya, menerapkan sedikit restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter yang baik. Dan pada muaranya, pada intinya, pada akhirnya adalah tercipta budaya positif di sekolah kita. Ya, semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga pembelajaran yang berorientasi kepada murid bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Karena tadi kita tahu murid itu memiliki perkembangannya sendiri-sendiri, ya. Kita harus berkiblat kepada murid, kita juga harus melihat murid sesuai dengan program zamannya masing-masing, sesuai dengan pemandangan, sesuai dengan pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk menghadiri share kita hari ini. Share kita, saya punya share saja. Share hari ini tentang budaya positif. Ternyata budaya positif itu adalah hal yang sangat baik, ya. Dan maka dari itu, mari kita teman-teman guru, kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Siap ya Pak? Oke, terima kasih. Siap Bu? Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, ya. Sekali lagi saya minta maaf jika pemaparan saya kurang sempurna dan banyak salah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya juga merasa bersalah atas kejadian itu. Kedepannya saya akan menghargai teman-teman saya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Hasan atas kejadian ini. Saya akan kedepannya akan lebih tidak terbawa emosi dalam menyikapi masalah ini dan akan lebih menghargai sesama teman, apalagi teman satu kelas saya.